Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FTA dimanapun berada, terima kasih bisa kita kumpul kembali di sini. Hari ini kita bertemu dengan 3 aktivis, 3 tokoh, pakar di bidang masing-masing. Yang pertama saya sebut karena ladies first biasanya, Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi untuk semuanya. Ya. Kemudian ada Bang Saganda. Saya panggil Bang Saganda aja ya. Kalau panggil Pak kayaknya ketuaan, padahal masih muda banget kelihatan. Kalau Ali Sadikin, Ali Sadikin sampai umur 80 pun mau meninggal dipanggil Bang dia. Bang Ali. Ada Bang Saganda Nainggolan, kita sudah tahu siapa beliau, saya nggak usah sebutkan lagi track record beliau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada kita punya orang tua tapi belum tua, senior tapi belum senior, Pak Mardhani Alisera. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Mardhani. Semuanya, Mbak Titi, Bang Saganda, senang bisa gabung. Waalaikumsalam. Pak Mardhani, enak di Bandung ya, dingin ya. Baik, sebenarnya ada satu lagi yang mau gabung dengan kita, tapi beliau jadwalnya juga bertabrakan, yaitu Bung Rocky Gerung. Tapi karena nggak bisa hadir, Bung Rocky kirim salam dan minta kita untuk Bung Rocky kirim salam buat Pak Mardhani, buat Bang Saganda, sama Mbak Titi juga. Katanya ini bisa menjadi appetizer kita. Itu yang paling utama, yang mengapa kemudian pemerintah mengotot. Yang paling utama adalah Presiden Jokowi pasti akan pastikan supaya pilkada ini berlangsung, agar supaya nggak ada orang yang balik jadi tukang martabak. Kalau itu real sekali kan, sangat real. Nanti akan itu bahaya, nggak ada kesempatan lagi untuk jadi pilkada. Masa sisa 4 tahun ke depan balik jadi jualan martabak sambil teriak-teriak merdeka, merdeka. Yaitu appetizer dari Bung Rocky, nggak tahu martabaknya yang appetizer atau statementnya yang appetizer. Itu untuk menjadi bahan kita. Saya nggak berlama-lama, saya serahkan ke Cak Lengki dari FTA Indonesia untuk host dan meng-guide moderator bersama Bung Mas Chris Komari dari San Francisco. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari rekan-rekan. Ini di San Francisco jam 6:30 pagi ya. Bahkan yang di Sydney udah jam 11 malam. Jadi selamat dini hari, selamat berjumpa lagi dalam forum yang rutin kita selenggarakan dari FTA. Kali ini bagian dari FTA yang kita sebut sebagai Komite Polhukam, itu kita mengajarkan suatu diskusi politics and nation. Dan kita tadi sudah menghadirkan rekan-rekan yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini yang sudah disebut oleh Bang Tata. Judulnya kita kali ini adalah Pemilu Kada 2020, pilihan antara demokrasi dan kemanusiaan. Nah, ini menarik karena lagi hot-hotnya. Kalau kita menyitir atau mengutip Cicero, Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Nah, jika kita lihat dalam konteks kita pada saat ini, pada saat pandemi, kita melihat sebuah kontradiksi yang luar biasa antara keselamatan rakyat dan syahwat politik, tidak hanya dari kontestan, namun juga para pendukungnya yang juga oligarki yang siap di belakangnya. Saya juga ditemani moderator setia yang juga selalu menemani rekan-rekan dalam diskusi di Komite Polhukam FTA, yaitu Bang Chris Komari. Bang Chris, silakan disapa dulu rekan-rekan narsum kita. Silakan Bang Chris. Baik, terima kasih Cak Lengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Titi Anggraini, kepada Dr. Saganda Nainggolan dan Bung Mardhani Alisera untuk memberikan kesempatannya pada malam hari ini untuk bersama kita membicarakan hal yang sangat penting yang saat ini dihadapi oleh bangsa dan negara tercinta Indonesia.
Saya tidak akan banyak panjang lebar. Saya kira nanti kita telah cukup banyak ya membahas isu-isu penting di forum tanah air, khususnya di komite Polhukam ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa membuat semacam matrix gitu ya, yang berisi analisa, kemudian analisa dari masalah-masalah yang ada, kemudian pendapat para pakar, kemudian apa itu yang menjadi pelanggaran atau masalah yang terjadi di Indonesia, kemudian hopefully kita bisa memberikan semacam solusi atau option ya, gimana memperbaiki masalah-masalah penting yang dihadapi di Indonesia untuk merubah demokrasi, fungsi KPU, DPR, partai politik dan sebagainya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Cak Lengki untuk kita mulai dengan session pertama. Baik, terima kasih Mas Kris. Berhubung Bang Mardhani yang saya peroleh informasinya waktunya mepet dan akan segera ke Bandung, maka kami minta kepada Bang Mardhani untuk bisa memberikan paparannya, terutama terkait dengan pemilu kada serentak ini, karena Bang Mardhani kan di Komisi 2 ya, Komisi 2 DPR yang menggawangi masalah ini, dan Komisi 2 sudah setuju. Ini sebenarnya ceritanya bagaimana Bang Mardhani? Silakan dipaparkan nih. Waktu tempat kami persilakan. Audionya ya. Kemudian Bang Syahganda Nainggolan dan seluruh rekan-rekan dari Forum Tanah Air dan yang lainnya yang hadir di forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang ataupun pagi, sore untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali dapat hadir. Yang pertama saya memohon maaf, mestinya online ya, tapi hari ini ternyata kita offline gitu, pertemuan di DPP PKS-nya. Jadi kebetulan saya punya tugas gitu, jadi mohon izin saya keluar dulu dari acara untuk ketemu teman-teman. Jadi Cak Lengki gini, nanti kalau dilihat nih Mbak, sebetulnya tidak ada, nanti kalaupun saya izin Mbak Titi lebih menguasai dibanding saya terkait dengan kepemiluan. Bang Saganda lebih berpengalaman di bidang politik, jadi insya Allah dua-duanya lebih keren lah gitu lah. Jadi saya cerita dulu, 23 Maret kami RDP, rapat dengar pendapat pertama antara KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Komisi 2. Ya. Saat itu sudah ada 4 tahapan pemilu kada yang harusnya berlangsung pada 23 September 2020. Ini adalah putaran ataupun pemilu pilkada serentak yang keempat ya. Pertama 2015, 2017, 2018 dan terakhir menurut Undang-Undang 10 2016 23 September 2020 adalah pilkada serentak terakhir. Setelah itunya yang ada menurut Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada semuanya akan digabung pada 2019. Sampai hari ini undang-undangnya masih seperti itu. PDIP tetap, sudah saya cek di DIM yang dari PDIP, mereka tetap ingin 2024 ya. Kenapa 2024? Kalau dalam yang kenapa saya cek PDIP, karena penguasa, saya mau lihat seperti apa. Jadi April rencananya usulannya adalah Pilpres dengan DPD. Agustus Pileg, itu kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Oktober itu pilkada. Ini beda dengan usulan Mbak Titi. Kalau Mbak Titi kan pemilu nasional dan lokal gitu loh. PDIP enggak. Ya. Nah, saat itu KPU sudah menghentikan karena 2 Maret Pak Jokowi mengumumkan kasus pertama,
seminggu sebelum 27 sekitar 20 atau 21 itu KPU menghentikan proses tahapan pilkada yang 5. Dari 15 baru berjalan 4. Di 4 dihentikan. Kemudian minta ke Komisi 2 agar ditunda. Nah, ada 3 opsi penundaan. Desember 2000, harusnya kan 23 September 2020 ya, itu Maret dihentikannya. Opsi pertama Desember 2020. Opsi kedua Maret 2021. Opsi ketiga September 2021. Pada pertemuan RDP 23 Maret, Pak Tito Mendagri di pembukaan bahkan sampai akhir menyarankan agak kokoh kita tunda sampai September 2021. Rata-rata partai juga pengennya September 2021. Tapi pada pertemuan RDP kedua, kami tidak bisa ambil RDP itu rapat dengar pendapat. Pada RDP kedua itu kami minta pendapat dari gugus tugas. Ketika di yang pertama kita tidak bisa memutuskan dari 3 opsi kecuali dapat penjelasan dari gugus tugas. Waktu itu masih Pak Doni Munardo. Ya, kita minta surat, jawabannya ada. Jawabannya ada, walaupun ada informasi yang harus dicek. Gitu. Diceknya itu begini. Tiba-tiba pada 30 Maret itu Mendagri agak nge-push arahnya ke Desember 2020. Pak Doni Munardo dalam surat gugus tugasnya menyatakan kalaupun ditunda 2021 itu tidak ada kepastian COVID-19 tidak ada. Jadi ditunda Desember atau Maret atau September 2021 tetap tidak ada kepastian. Sementara kalau ditunda ke Maret itu akan banyak PLT, apalagi kalau ke September gitu. Tapi yang saya agak garis bawahi ada perubahan. Tunnya dari Kemendagri dari tadinya agak cenderung awalnya ke September tiba-tiba maju ke Desember. Nah, ini mungkin perlu dikonfirmasi. Mbak Titi mungkin tahu, saya juga sempat komunikasi dengan teman-teman KPU ke beberapa dirjen juga, ada apa kok berubah? Kayaknya ada arahan katanya, tapi tidak didetailkan seperti apa. Jadilah keputusannya di Desember, 9 Desember 2020. Itu pun dengan catatan perlu ada Perpu. Keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2020 menunda dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Salah satu dua-duanya, A-nya, B-nya, kalau bencana non-alam tetap terjadi, maka dapat ditunda kembali. Nah, sebagai pembukaan, Calengki ataupun Mas Kris, kami terus di Komisi 2 memonitoring. Terakhir, rapat tanggal 21 September 2020 kemarin. Di 21 September itu saya pribadi menyatakan tunda pilkada kalau 3 hal. Ya. 1, tidak ada orkestrasi. Kenapa? Karena walaupun KPU kerja keras, kalau tidak ada orkestrasi dengan Pemda, dengan kepolisian, dengan teman-teman civil society, berbahaya dilaksanakan pilkada. Sudah terbukti. Pendaftaran calon pada 4 sampai 6 September dari sekitar 700-an pasangan calon yang daftar mengikuti 270 titik pilkada, oleh Bawaslu dilaporkan 243 pasangan calon melanggar protokol COVID-19. Rata-rata pelanggaran bukan di juridiksinya KPU. Karena di KPU rapi, masuk KPU harus ada surat keterangan bebas COVID, hasil PCR. Nggak ada PCR, nggak boleh masuk. Yang maksimal yang boleh masuk pasangan calon ditambah maksimal 6 orang sama pasangan calon. Social distancing, masker, semuanya rapi di dalam KPU. Tapi di luar KPU, bablas angine. Karena
tidak ada kepolisian yang jagain, Satpol PP juga tidak bisa melakukan. Itu yang saya bilang, tanpa orkestrasi pilkada kita akan berpeluang menjadi klaster baru. Nah, saya mengusulkan Pak Mendagri yang jadi dirijennya, karena 3 faktor nih. KPU Bawaslu harus bekerja untuk memastikan kualitas pilkada baik, tapi untuk disiplin COVID-19, maka 2 aparat, dalam hal ini kepolisian, nanti ada kejaksaan ataupun hakim, dan Satpol PP. Nah, kalau nggak dikoneksikan 3 ini, berantakan. Dan terbukti, sesudah 4-6 September itu pendaftaran, mulai 26 September itu kampanye, hampir setiap hari terjadi pelanggaran. Nah, yang kedua saya bilang harus ditunda kalau tidak ada Perpu. Kenapa Perpu lagi? Karena Perpu nomor 1 cuma menunda tanggal. Tapi, nanti Mbak Titi lebih detail, rujukan Perpu itu adalah Undang-Undang 10/2016. Di Undang-Undang 10/2016 masih dibolehkan kampanye dengan menggunakan pentas seni, konser musik, panen raya, jalan sehat, dan kampanye lainnya. Nah, itu ternyata keputusannya tidak Perpu, tapi PKPU 10 direvisi menjadi PKPU 13. PKP itu peraturan KPU, turunan dari undang-undang. Nah, sampai sekarang pertanyaannya semua jelas. Tidak ada di dalam PKPU sanksi yang tegas kepada pasangan calon. Diskualifikasi tidak ada. Yang ada teguran. KPU bisa menghentikan. Kalaupun mentok, maka dibuat surat kepada kepolisian. Nah, nanti diproses pakai 3 payung undang-undang yang sebetulnya tidak terlalu tepat. Undang-undang kekarantinaan wilayah, undang-undang penyakit menular, ataupun KUHP. Yang 3 ini sebetulnya sangat mudah untuk dilawan oleh pasangan calon. Di dalam rapat itu saya bilang, kalau tidak ada Perpu, kita sebetulnya menyiapkan bom waktu. Karena ketika diumumkan siapa pemenangnya, akan ada sengketa pilkada. Terbukti di situ ketika tidak ada payung hukum yang kuat, maka mereka bisa mengatakan cacat pilkadanya karena pelarangannya tidak melalui Perpu. Terakhir yang ketiga, saya bilang tunda kalau kasus COVID-19 tidak terelakkan. 2 ini masih mungkin, tapi yang ketiga ini sangat tidak bisa dikontrol. Sekarang angkanya 4.000-an rata-rata. Dr. Herman apa Hermawan ya Mbak Titi ya, waktu itu yang kita di Kompas tuh ya, itu ketua ahli Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan kalau saya nggak salah, itu menyatakan di Desember 2020 kemungkinan kita akan 600.000 sampai 1 juta orang positif COVID-19 di Indonesia. Hari ini saja sudah mendekati 300.000. Karena 296, 300 mungkin. Saya belum baca yang sore ini ya, karena tadi rapat. Gitu. Nah, 0 sampai 100.000 itu perlu 5 bulan. Dari Maret sampai Agustus. Tapi 100.000 ke 150.000 itu nggak sampai sebulan. 150.000 ke 250.000 nggak sampai sebulan. Nah, ini luar biasa. Kalau itu yang terjadi, sementara Perpu tidak ada, orkestrasi juga dikhawatirkan, pilkada dapat berpeluang alih-alih kita menunjukkan kebesaran bangsa ini, mengatur orkestrasi 105 juta orang yang terdaftar dalam DPT ikut pilkada, tapi dapat menjadi musibah dan bencana besar karena yang terjadi, na'udzubillah, dapat menjadi klaster besar positif COVID-19. Itu sebagai pengantarnya, Cak Rengki, Mas Kris, dan teman-teman semua, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pengantar. Itu
Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well done. Oke, Pak Mardhani masih bersama kita untuk beberapa saat atau mau langsung cabut? Saya 8.45, masih 8 menit. Masih 8 menit ya? Oke, mumpung masih ada, sebelum kita beranjak kepada pemateri berikutnya, bagaimana dengan ini tadi kan Bang Mardhani menyatakan ada 3 poin yang diminta itu kan dari PKS atau memang kesepakatan seluruh fraksi yang ada di DPR? Atau kalau tidak, bagaimana fraksi lain memandang hal ini? Ini kan masyarakat nyawa masyarakat, kesehatan masyarakat. Gimana Bang Mardhani? Saya tidak menyebut fraksinya, tetapi rata-rata gue udah ditelepon dah. Gue nggak mau teriak dah. Pokoknya kita bab ini betul-betul jaga diri. Kalau nggak kita diacak-acak gitu. Jadi kayaknya ada kekuatan besar yang memang memaksa teman-teman sebagiannya itu tidak bisa tegas. Begitu. Ditunda. Bung Lengki, Bapak Mardhani, saya ada satu tambahan. Saya setuju ya, kalau ada 3 hal ini, pilkada harus ditunda, seperti orkestrasi, Perpu, dan COVID-19. That's very valid, saya setuju sekali. Tetapi ada satu lagi saya ingin menambahkan yang keempat nih. Kualitas dari pilkada itu sendiri. Dengan adanya situasi seperti ini, ya potensi ada klaster, membahayakan keselamatan bangsa, dan saya tidak yakin KPUD especially ya akan bisa menghasilkan kualitas pilkada yang kita inginkan gitu. Jadi saya setuju sekali sama Bang Mardhani ini yang keempat ini harus ditambahin nih, bahwa tujuan dari KPU adalah menghasilkan pemilu yang berkualitas. Kalau tidak ada kualitas, kenapa harus diteruskan gitu? Gimana Pak Mardhani? Bagus sekali Mas Chris, saya setuju. Bahkan di beberapa tweet saya, pilkada di pandemi ini sebetulnya ada asimetri. Karena banyak larangan bagi kontender khususnya ya, penantang, maka peluang incumbent menang besar sekali. Atau peluang mereka yang punya sumber daya besar, ini besar sekali. Ya. Apatah lagi kalau Medan dan Solo ini agak lucu gitu. Saya suka godain. Medan dan Solo itu tidak lebih penting kok ketimbang yang lainnya. Tapi kenapa semua nama besar dari beberapa pihak diturunkan ke sana gitu. Kalau buat saya itu tanda ketakutan gitu loh. Ya. Tapi ala kulli hal, saya setuju sama Mas Chris. Dalam prediksi saya, tidak ada pandemi pun kita punya kesulitan mengkonversi pilkada dari demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial, apatah lagi dengan ada pilkada. Ini menambah poin tunda pilkada menjadi sangat kuat karena memang quote and unquote sangat sulit menghasilkan pilkada berkualitas ketika orang-orang prediksinya maksimal cuma 60% yang akan berpartisipasi dalam pemilihan pilkada. Itu. Begitu Mas Chris. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Mardhani pada saat, sebentar Mas Calengkis, mungkin saya pada saat tanya jawab bisa hadir gitu Pak Mardhani? Another hour or something. Dulu. Saya akan WA. Kalau acara udah selesai, saya gabung. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mantap, langsung menuju Bandung ya? Hati-hati di jalan Pak Mardhani. Baik. Saya WA nanti. Mas, Bang Saganda, Mbak Titi, nyuwun sewu semuanya. Selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mardhani, hati-hati di jalan. Semoga semuanya lancar. Dan kita pemateri berikutnya, kita langsung menuju ke Mbak Titi ini. Mbak Titi Anggreni, monggo. Mungkin tadi dengan paparan dari Pak Mardhani juga bisa memancing sesuatu yang akan disampaikan pada malam hari ini. Silakan Mbak Titi.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi. Untuk kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar baik ya, Pak ya? Sangat jelas. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira beberapa hal ilustrasi soal latar belakang pelaksanaan Pilkada 2020 sudah disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera sebagai anggota Komisi 2 yang memang menjadi salah satu aktor yang memutuskan untuk kembali melanjutkan tahapan pilkada setelah dilakukan penundaan. Jadi memang kita itu sudah pernah melakukan penundaan. Dan penundaan itu dilakukan oleh KPU pada tanggal 21 Maret tahun 2020, menggeser jadwal dari 23 September ke 9 Desember 2020. Jadi awalnya mohon maaf saya koreksi, pada 21 Maret KPU memutuskan menunda pilkada, tetapi menundanya itu belum ada tanggal kapan bergesernya dari tanggal 23 September ke periode waktu yang kapan begitu. Tapi ditunda, ada 4 tahapan yang ditunda. Lalu kemudian keluarlah Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, Perpu nomor 2 tahun 2020 ini memutuskan penundaan pilkada dari bulan September, 23 September ke 9 Desember 2020. Tetapi Perpu nomor 2 tahun 2020 ini juga memberikan otoritas kepada 3 pihak. 3 pihak itu adalah pemerintah, DPR, dan KPU untuk memutuskan apakah pilkada itu akan ditunda kembali atau tidak, begitu ya. Jadi di dalam Perpu itu ada mekanisme bagaimana cara menunda atau melanjutkan pilkada serentak. Jadi pilkada serentak di 270 daerah ini, bagaimana proses untuk menunda dan melanjutkannya itu diputuskan oleh 3 pihak. Tidak lagi hanya oleh KPU, yaitu pemerintah, DPR, dan KPU. Nah, pada tanggal 28 Mei, KPU itu sehari sebelumnya, 27 Mei, menerima surat dari Ketua Gugus Tugas, dari Pak Doni Monardo. Pak Doni Monardo itu menjawab surat KPU soal ini situasi pandemi ini akan sampai kapan kondisinya gitu ya. Dijawab oleh Pak Doni Monardo, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, maka KPU itu bisa terus melanjutkan tahapan pilkada dengan catatan 1, disiplin dan patuh pada protokol kesehatan. Yang kedua, membuat peraturan dengan pendampingan dari Kementerian Kesehatan. Akhirnya tanggal 28 Mei dengan merujuk kepada merujuk kepada Perpu nomor 2 tahun 2020 tadi, 3 pihak ini, pemerintah, DPR, KPU, di tengah berbagai kontroversi dan pertentangan di masyarakat, memutuskan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Jadi tanggal 9 Desember itu munculnya dari 3 pihak ini, KPU, DPR, pemerintah. Tapi saya tadi baru mendengar dari Pak Mardhani kalau kenapa partai malu-malu bicara penundaan soal ada kekuatan besar itu. Karena sebelumnya ini tidak pernah dibicarakan gitu ya. Argumentasi kenapa kita lanjut terus pilkada itu yang muncul ke permukaan kepada publik, 1, karena kita melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih kepala daerah secara langsung, dan itu dijamin oleh konstitusi. Jadi komitmen berdemokrasinya yang lebih dikedepankan. Tapi ini narasi formal kan. Yang kedua, supaya kepemimpinan kepala daerah definitif itu tidak kosong. Karena Cak Lengki dan Pak Kris, kalau tidak pilkada pada bulan Desember, misalnya pilkadanya Maret 2021 atau September 2021, akan ada 208 daerah dari 270 ini yang kepala daerahnya itu sudah berakhir masa jabatannya pada pertengahan bulan Februari. Jadi mayoritas dari 270 daerah ini ada 208 daerah yang akhir masa jabatan kepala daerah definitifnya
itu di pertengahan Februari 2021. Jadi dalih pemerintah, terutama banyak sekali narasi ini muncul dari pemerintah, kalau tidak terpilih kepala daerah definitif, maka nanti tata kelola pemerintahan daerah itu akan tidak berjalan baik, akan terganggu. Nanti pemerintah kesulitan menempatkan penjabat. Penjabat itu acting kepala daerah sebelum terpilih yang definitif. Itu narasi yang selalu disampaikan. Jadi ingin stabilitas kepemimpinan daerah. Walaupun itu alasan teknis ya, karena kita juga sudah punya banyak pengalaman di mana sebelum Mbak Titi, di-unmute Mbak Titi. Ada penjabat yang mengisi posisi itu gitu, dan itu di tahun Pilkada 2015 saat kita Pilkada serentak pertama juga penjabat-penjabat itu banyak gitu. Tetapi kan itu narasi yang selalu dibawa ya, soal keajekan atau stabilitas dan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. Katanya kalau penjabat itu tidak bisa mengambil keputusan strategis, tidak bisa mengambil kebijakan yang diperlukan, padahal kita di tengah situasi pandemi, maka kita perlu kepemimpinan definitif. Argumen ini sudah dibantah oleh Profesor Johermansyah Johan. Menurut Profesor Johermansyah Johan, pejabat pun bisa mengambil keputusan strategis gitu. Tetapi narasi itu yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Tapi uniknya Indonesia, ada narasi-narasi lain yang dilekatkan kenapa pilkada ini tetap dijalankan, yaitu bahwa pilkada ini menjadi medium pengendalian COVID-19. Bagaimana cara menjadi medium pengendalian COVID-19? Karena nanti para pasangan calon itu saat berkampanye membagikan hand sanitizer, membagikan masker, dan seterusnya gitu ya. Jadi negara tuh meminta tolong pada kandidat untuk membantu mengatasi COVID dengan tadi. Makanya kalau kita baca peraturan KPU, Pak Kris, Cak Lengki, dan Bapak Ibu semua, di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 itu adalah peraturan KPU yang khusus mengatur pilkada di masa pandemi COVID-19 ya. Itu menyebutkan bahan kampanye itu antara lain tadi masker, hand sanitizer, dan kalau kita lihat sosialisasi Kemendagri, beberapa infografis yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu selalu mengilustrasikan hand sanitizer, masker sebagai bahan kampanye gitu. Jadi uniknya satu-satunya di dunia, saya sering sampaikan kepada teman-teman media, satu-satunya di dunia di mana pilkada itu menjadi alat negara meminta bantu kepada kandidat dan kontestan mengatasi pandemi ya di Indonesia gitu. Jadi kalau di negara-negara lain pandeminya landai, angka positif turun, baru dilakukan pemilu, misal Korea Selatan, Singapura, Mongolia, Sri Lanka gitu ya, dan banyak negara lain. Di kita tidak, ketika angka pandeminya naik, meroket, tetapi justru pilkada dijadikan medium negara untuk meminta tolong kepada para aktor politik tadi gitu, dengan membagikan bahan-bahan kampanye yang merupakan bagian dari protokol kesehatan. Dan itu saya riset satu-satunya di Indonesia tuh. Nah, yang keempat juga yang sering disampaikan itu adalah soal pilkada ini sebagai stimulus ekonomi. Jadi di tengah keterpurukan akibat pandemi, dengan belanja alat kampanye, bahan kampanye, dan berbagai keperluan menggerakkan pemenangan pilkada, itu juga akan menggerakkan ekonomi masyarakat gitu. Jadi itu juga narasi yang kalau saya riset, satu-satunya tuh adanya cuma di Indonesia tuh, pilkada di masa pandemi sebagai stimulus ekonomi gitu. Meski kemudian analisis dari banyak teman-teman soal kekuatan besar itu saya baru pertama kali mendengar secara terbuka dari Bang Mardhani ya. Nah, tinggal nanti kita elaborasi yang kekuatan besar itu siapa gitu ya. Apakah karena ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pencalonan beberapa elit politik lokal, bukan hanya Pak Jokowi, misalnya ada putra Pramono Anung di Kediri gitu ya, yang jadi calon tunggal, dan beberapa lainnya, kerabat menteri juga ada, apakah itu, ataukah ada yang lain gitu. Nah, tetapi memang
Pilkada 2020 ini sangat menguntungkan para petahana, Cak Lengki dan Pak Kris, karena kalau bicara tadi Pak Mardhani sebutkan ruang gerak petahana lebih punya privilege, karena kan sekarang kampanye ini tidak boleh melakukan pertemuan besar ya. Kalaupun ada pertemuan itu hanya pertemuan tatap muka atau dialog, dan itu harus di dalam ruangan maksimal 50 orang, harus jaga jarak, dan kemudian menerapkan protokol kesehatan. Nah, pertemuan di luar ruang, misalnya di ruang-ruang nih, selain daripada gedung, walaupun dia jumlahnya kurang dari 50, itu nggak boleh. Jadi ini juga unik nih peraturan KPU. Pokoknya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog itu boleh, tetapi harus di dalam gedung. Dan itu maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan. Kalau dia di luar ruangan, walaupun kurang dari itu tetap nggak boleh gitu. Nah tentu ruang gerak penantang kandidat kan menjadi lebih terbatas. Sementara di Pilkada 2020 ini, itu ada 230 orang lebih petahana yang maju kembali di Pilkada 2020. Dan kalau dilihat dari kesulitan menjangkau pemilih, apalagi misalnya dorongan untuk menggunakan teknologi digital dan lain sebagainya, itu transformasi yang bagus ya, karena kita mendorong transformasi interaksi yang lebih modern lah gitu. Tetapi kan tidak semua pemilih bisa dijangkau dengan itu. Banyak sekali pemilih kita karena keterbatasan sarana, jaringan, koneksi internet, kuota, tidak bisa dijangkau oleh metode-metode virtual tadi gitu. Nah, sementara ruang geraknya kan tadi harus maksimal di dalam ruangan 50 orang dan seterusnya. Jadi saya kira yang menarik, justru saya tertarik dengan kekuatan besar itu ya. Apakah kekuatan besar itu kepentingan kekerabatan, ataukah kepentingan orang per orang, ataukah kepentingan bisnis, atau ada kepentingan yang lain? Ini menarik nih, karena partai-partai seperti Pak Mardhani bicara pun nanggung gitu ya. Walaupun Bang Mardhani ini udah pergi, minta agar ditunda kalau tidak ada orkestrasi. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa apa yang dia minta itu tidak sepenuhnya tersedia di lapangan kita gitu ya, di masyarakat kita gitu. Nah, memang ada persoalan yang juga kita hadapi. Ini nampaknya semua pihak itu berkeras untuk melanjutkan. Karena sekali lagi begini Cak Lengki dan Pak Kris, kalau kita ingin kembali menunda, kita itu perlu 3 pihak tadi, by law ya, sesuai dengan undang-undang. Perpu yang nomor 2 tahun 2020 tadi sudah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Jadi 3 pihak yang punya otoritas untuk kembali menunda itu adalah pemerintah, DPR, dan KPU. Jadi 9 Desember itu bisa digeser atau tidak, bergantung 3 pihak ini. Masalahnya sekarang KPU-nya percaya diri bahwa pilkadanya tetap bisa lanjut dan mereka siap. Meskipun 3 komisioner KPU RI, Ketua KPU, anggota KPU Pak Pramono, anggota KPU Ibu Evi Novida Ginting, itu terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan Ketua KPU kita, Pak Arief Budiman, saat ini masih dirawat di RSPAD. Sudah 14 hari lebih, begitu. Nah, KPU merasa mereka bisa melanjutkan pilkada. Yang kedua, suara di parlemen, kalaupun ada yang meminta menunda, itu suara-suara yang sayup-sayup begitu ya. Tadi seperti Bang Mardhani pun minta, tapi catatan kakinya ya gimana gitu ya. Lalu ada suara yang seperti Pak Hidayat Nur Wahid atau Pak Arsul Sani, Sekjen P3. Tetapi sikap resmi partai di DPR yang diwakili melalui fraksi-fraksi di Komisi 2 tidak bicara seperti itu gitu. Nah, pemerintah kan justru yang sangat menunjukkan optimisme, semangat, kemauan, dan mungkin bahasa kengototan tepat ya, itu adalah pemerintah. Jadi kalau tadi awalnya Pak Mardhani kan menangkap Mendagri pinginnya September 2021 lalu berubah, dan sekarang pemerintah itu melakukan segala daya upaya untuk membuktikan kepada publik bahwa pilkada itu bisa jalan.
Misalnya dengan mengerahkan koordinasi secara terus-menerus dengan pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kerumunan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pilkada yang saya amati dari saya menyaksikan pilkada langsung sejak tahun 2005, di mana pemerintah itu paling aktif di dalam ikut berkontribusi memastikan jalannya pilkada. Nah, keaktifan itu apakah karena kepentingan bahwa pemerintah tidak mau mundur, begitu ya? Tetapi itu yang saya alami, pemerintah yang kali ini adalah pemerintah yang paling aktif di dalam memastikan soal pilkada. Jadi ketika ada keberatan soal misalnya kerumunan, itu langsung dikumpulin semua gitu, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, para petahana dikasih sanksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau mohon maaf ini kalau saya bicaranya agak cepat, saya memang kalau ngomong agak cepat. Kalau kita bicara kembali meminta penundaan dengan kenyataan bahwa KPU-nya merasa percaya diri bahwa mereka bisa melaksanakan pilkada, walaupun banyak sekali jajaran KPU yang sudah positif, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Ketua KPU Riau, anggota KPU Papua, KPU di Makassar, KPU di Kabupaten Agam, KPU di Kabupaten Sibolga, KPU di Musirawas Utara, kampung saya, itu sudah terkonfirmasi positif. Bahkan di Boyolali tercipta klaster Bawaslu yang yang sampai jumlah positifnya itu 103 orang lebih. Di Muratara tercipta klaster KPU gitu. Jadi itu sudah terjadi itu. Tetapi KPU selalu mengatakan mereka siap gitu. Nah, kalau ditanya apakah masih mungkin untuk menunda atau tidak, berdasarkan analisis bahwa otoritas yang bisa menunda itu hanyalah DPR, pemerintah, dan KPU, tiga pihak ini harus bersepakat, harus bersetuju, maka saya kok kayaknya merasa pesimis ya, bahwa akan ada kesempatan untuk menunda kembali. Karena sebagaimanapun suara dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari LIPI, dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, dari teman-teman Buddha itu sudah bersuara, tapi kan bahkan sehari setelah NU minta pilkada ditunda, besok paginya Fajrul, juru bicara Presiden, mengatakan kita tetap lanjut dengan pilkada gitu. Jadi saya kira ya memang harus ada kekuatan besar yang sangat luar biasa gitu ya, karena tadi yang ingin melanjutkan pilkada juga adalah kekuatan yang sangat besar, yang kekuatan luar biasa yang saya nggak tahu itu apa. Dan kalau ingin menunda kembali pun melihat sejauh ini perjalanan kita, ya harus ada kekuatan besar luar biasa juga gitu. Apalagi kalau dorongan saat ini teman-teman masyarakat sipil sendiri, Cak Lengki terakhir, Pak Kris, mendorong oke lah kalau memang tidak bisa lagi kita mundur gitu ya, maka opsi penundaan itu tetap harus tidak boleh ditutup. Minimal menghadapi kondisi objektif daerah-daerah yang zona merah. Misalnya kalau di suatu daerah penyelenggaranya banyak yang terpapar, tingkat kasus positifnya luar biasa naik, ya tidak boleh ditutup kenyataan itu, dan peluang penundaan itu bisa dilakukan secara parsial. Karena kalau secara parsial, yang menunda itu tidak harus DPR, pemerintah, dan KPU, bisa KPU sendirian. Contohnya gini, saya tinggal di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu kan ada pilkada. Nah, kalau misalnya di Tangerang Selatan ini KPU-nya menganggap bahwa tahapannya tidak bisa dilanjutkan karena faktor kasus COVID yang tinggi, itu cukup KPU-nya saja yang menunda pilkada. Tidak perlu melibatkan DPR dan pemerintah. Jadi dorongannya adalah untuk melakukan penundaan secara parsial. Kalau memang di daerah-daerah, khususnya daerah zona merah, ternyata secara objektif kita tidak bisa melanjutkan pilkada. Karena kalau secara serentak nasional, kami sendiri melihat kengototan tiga pihak ini, tidak yakin mereka mau mendengar suara publik. Muhammadiyah NU saja kan istilahnya ya tidak terlalu didengar gitu. Nah, yang kedua adalah meminta penerbitan Perpu.
Perpu ini untuk apa? Perpu ini satu, untuk mendesain sanksi yang lebih tegas. Dalam artian bahkan kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan, sampai bisa dijatuhkan sanksi diskualifikasi. Karena kemarin waktu pendaftaran calon tanggal 4 sampai tanggal 6, itu nggak ada sanksi yang betul-betul kalau masyarakat awam tuh disuruh nyikat WC, nyapu halaman, dan lain sebagainya. Itu para elit-elit yang masanya terbiarkan berkerumun besar-besaran sampai ribuan, itu nggak diapa-apain gitu. Yang kedua adalah special voting arrangement. Jadi inovasi pemungutan penghitungan suara yang lebih baik. Karena kita ini, Cak Lengki, Pak Kris, masih pakai undang-undang pilkada yang situasi normal. Jadi semua inovasi pilkada di masa pandemi itu diatur di dalam peraturan KPU. Nah, peraturan KPU itu kan banyak batasannya gitu. Yang paling tinggi dan kuat itu kan undang-undang. Nah, apa yang diperlukan misalnya perpanjangan waktu pemungutan suara. Sebab kalau waktunya itu hanya dari jam 7 sampai jam 1 siang, itu dikhawatirkan tidak cukup. Karena kan kita harus atur jaga jarak, lalu metode harus pakai sarung tangan yang sekali pakai, harus diukur suhu dulu, harus pakai hand sanitizer, itu kan takes time gitu. Nah, jadi dan itu nggak bisa diatur di peraturan KPU karena undang-undang kita itu hanya menyebut waktu pemungutan suara itu jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 1. Nah, saya kan berhenti di situ karena sudah diingetin waktunya habis. Mohon maaf kalau udah ngomong memang agak susah berhenti. Nanti bisa diskusi kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih, banyak inputan dari Mbak Titi. Iya, betul. Tadi ada penundaan parsial, waktu yang lebih lama. Oke, sebelum kita lanjut, tadi dari analisa Mbak Titi ini lebih ke teknis yang sangat paham betul dengan mekanisme pelaksanaan pemilu. Namun tadi juga sudah sempat disinggung yang masalah kekuatan besar ini memang paling pas dikupas oleh Bang Syahganda ini. Kalau udah urusan politik, Bang Syahganda barangkali bisa lebih lugas. Silakan Bang Syahganda, waktu untuk Anda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Lengke, Pak Kris dan Pak Tata, terima kasih waktunya. Saya memang yakin bahwa apa yang disampaikan Bu Titi tadi sebenarnya sudah komprehensif dari sisi kita mengerti tentang situasi pemilu, ya, peta, alasan, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya yang menarik dari pilkada ini, peta politiknya adalah kita melihat bahwa rejim Jokowi itu ternyata ditinggalkan sendirian oleh seluruh kekuatan sosial yang ada. Jadi kalau kita misalkan melihat state versus society, itu baru sekali ini kejadian di mana hampir semua lembaga-lembaga rakyat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, ya, itu semuanya itu mengecam, ya, pilkada ini. Ya, misalkan saya tadi melihat perbincangan di Twitternya Gusmus, karena ini kan adalah simboliknya NU, imamnya NU lah, Nahdlatul Ulama. Itu ketika dia menanggapin orang yang mempertanyakan kenapa rejim Jokowi masih ngadain pilkada, itu Gusmus itu juga mengatakan itu aneh, udah Muhammadiyah NU ya itu begitu besar meminta pemerintah menunda, masih juga tidak mau menunda. Itu artinya ini baru sekali ini ada persatuan yang besar ya, kesepakatan pemikiran antara NU Muhammadiyah dan tentu juga kelompok-kelompok akal sehat ya seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan ya yang saya memperkirakan tadinya membebek pada rejim Jokowi, beberapa pihak-pihak ini karena ada yang sudah terbeli, ada yang bagian dari kekuasaan dan lain-lain, tapi untuk urusan pilkada ini mereka menjadi kekuatan besar yang menolak istilah kekuatan besar yang disampaikan oleh Mardhani Alisera tadi. Nah, pada bulan April saya sudah menegur ketua DPR karena saya berkunjung ke tempat dia, saudara ya adik-adikan saya lah, Doli, Pak Doli Kurnia.
Saya bilang, dia bilang, Bang, ini aku sibuk nih mau pemenangan semua pilkada-pilkada. Emang lu pikir duit ada? Itu bulan April kan? Nggak akan mungkin ada uang. Ini negara pasti krisis. Oh gitu Bang ya? Iya. Yang kedua, ini COVID. COVID ini menyebarkan kematian. Kau berani, aku bilang, bertanggung jawab suatu hari akan dikenang nama kamu ya sebagai pembunuh rakyat Indonesia karena kalian menyebarkan virus-virus COVID ini dengan sangat cepat. Nah, suatu saat lagi ketika dia habis rapat dengan pemerintah, dengan KPU, saya WA lagi, kenapa kamu berani ambil risiko meneruskan ini? Enggak, itu di luar wewenang aku, Bang. Itu yang ambil keinginan itu adalah pemerintah. Nah, jadi memang beberapa alasan yang disampaikan pemerintah ini kan sebenarnya alasan-alasan yang sebenarnya semuanya itu tidak bisa ada argumentasi yang kuat, ya, yang selain untuk untuk pilkada Solo. Sebenarnya kalau kita, menurut saya, kalau seandainya Gibran seluruh rakyat Indonesia ikut voting ya, Gibran jadi wali kota Solo, mungkin Jokowi udah tenang dan kemudian pilkada bisa ditunda. Menurut saya, ini yang sebenarnya FPA mungkin dan seluruh rakyat Indonesia bersepakat aja. Ya, untuk Solo kita baiat aja Gibran jadi wali kota Solo, langsung kompensasinya adalah tunda. Kenapa? Karena begini, semua yang dibilang tadi tidak masuk akal saya. Pertama, bahwa Mahfud MD mengatakan ada 92% cukong-cukong dalam pembiayaan pilkada. Nah, keyakinan saya, ya, semua cukong ini udah mati. Cukong ini mati. Ya, saya baru ketemu seorang konglomerat, ya. Itu badannya udah kurus, kita ngobrol jaraknya 5 meter, ya, 5 meter jaraknya. Dia udah bilang, ini Gan, dia bilang, ini kami konglomerat ini udah tinggal matinya aja. Kok nggak mati, Bang? Saya bilang. Ya karena satu, bank-bank yang ada di Indonesia ini nggak seperti zaman 98. Tahun 98 bank-bank itu agak kejem. Dia langsung kasih call 5. Sekarang kita diulur-ulur. Nah, tapi kan mati juga kalau diulur-ulur. Karena kan bukan soal bank aja, kita bukan harus restrukturisasi kredit, tapi juga kita harus bayar gaji pegawai, ya, bayar supplier, kontraktor dan lain-lain. Dan pada akhirnya mati. Alternatifnya Bang, alternatifnya itu kalau kita bisa cetak uang 1.000 triliun dan untuk konglomerat semua. Tapi kan itu nggak mungkin. 98 mungkin begitu. Kalau sekarang ini nggak ada uang, kalau uangnya itu tidak diberikan kepada sektor kesehatan dan bansos, itu akan ada pemberontakan dong. Dia bilang nggak mungkin. Jadi ini semuanya adalah situasi yang paling buruk yang tidak bisa dibandingkan dengan depresi ekonomi tahun 30, kemudian tidak bisa dibandingkan tahun 98. Ini sesuatu yang baru yang lebih mengerikan karena ada faktor COVID ini. Nah, jadi cukong-cukong itu ya menurut saya tidak akan mungkin tertarik dengan pilkada sekarang. Ya, kita cukong-cukong mau ambil keuntungan apa? Ya, cukong-cukong itu di masa yang normal dia berpikir bagaimana hak-hak dia untuk memperoleh konsesi lahan kebun, konsesi lahan batu bara, konsesi lahan untuk tambang, minyak, dan lain-lain, ya, itu memang bisa menjadi alasan dia memodalin. Kalau sekarang menurut saya nggak ada uang itu. Asli uang itu nggak ada. Yang ada itu nanti adalah uang-uang kandidat-kandidat itu. Ya, uang Gibran, uang anaknya Pramono Anung, kebetulan teman main saya di ITB, Pramono Anung, anaknya calon di Kediri, kemudian siapa lagi di Medan, ya, dan lain-lain yang semua uang-uang kandidat ini adalah uang-uang tabungan mereka. Ya, kalau dia berharap bahwa ada orang sekarang nggak mungkin. Dan kedua, cukong-cukong ini banyak juga dulu berasal dari uang-uang narkotik, ya, kemudian prostitusi, penyeludupan, prostitusi anak, ya, perdagangan anak. Itu orang-orang seperti itu yang masuk membandari. Nah sekarang itu juga nggak ada. Ya, sekarang nggak ada lagi, ya prostitusi juga udah nggak ada di Mangga Besar itu. Karena apa? Karena Anies Baswedan dengan kekuatannya itu melarang seluruh klub-klub itu, klub malam, itulah hebatnya Anies sampai sekarang itu lumpuh gitu. Itu perputaran uang satu hari puluhan miliar di Mangga Besar aja, ya.
Itu uangnya udah nggak ada sekarang karena mati gara-gara Anies Baswedan melarang semua kegiatan-kegiatan klub-klub malam, fitness, apa segala sampai sekarang. Lalu bandar-bandar ini dari mana uangnya? Uang-uang gelap itu nggak ada uang. Nah, jadi kalau dibilang ada kekuatan besar, ya kekuatan besarnya ya paling cuman di Solo aja. Jokowi pengen anaknya jadi wali kota Solo. Nah, kalau misalkan taruhannya itu adalah Jokowi pengen anaknya jadi wali kota Solo, untuk apa rakyat Indonesia ya dikorbankan? Nggak usah. Kita kasih aja. Saya sendiri mau ngebaiat si anaknya ini jadi wali kota Solo, ya silakan aja, ngapain. Yang penting pilkada ditunda, kira-kira gitu. Nah, itu kalau alasan itu. Alasan demokrasi seperti teman kuliah saya Fajrul Rahman, itu kan alasan-alasan kekuasaan yang rada stupid. Ya, nggak ada itu alasan demokrasi. Demokrasi itu tidak lebih tinggi di atas persoalan kesehatan. Seluruh dunia ini urusannya kesehatan. Ya, ada hal-hal yang dia tidak bisa bandingkan dengan negara-negara yang disebut oleh Mbak Titi tadi, seperti Korea Selatan, Singapura, dan lain-lain. Saya melihat dokumentasi pemilu di Singapura kemarin. Ya, itu semuanya itu orang-orang itu adalah orang-orang yang betul-betul dia sadar dengan transformasi digital ini. Mereka orang-orang yang sudah biasa dengan WFH, ya, kemudian kampanye melalui digital, ya, dan orang-orang itu juga nggak penting dengan kumpul. Nah, di Indonesia ini kan orang itu budayanya, meskipun demokrasi tetap budayanya itu mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Nah, ini budaya seperti ini diberi peluang ya oleh oleh rejim ini dengan alasan mempertahankan demokrasi. Ya lihatlah yang saya posting hari ini di Twitter saya yang di Wakatobi, itu kan orang pesta dangdut dari sebuah kandidat, ya, 1000-an orang pesta dangdut. Gila nggak coba? Yang kemarin yang yang di Medan, yang ketua tim suksesnya menantu Jokowi kan juga buat pesta di water itu kan, pesta yang heboh juga. Jadi pesta-pesta itu sekarang ya karena rakyat kita ini rakyat yang kesadaran kesehatannya kurang, ya, bahkan di negara-negara maju kita lihat di Amerika, di Eropa, di Australia, itu orang curfew itu udah di tingkat awal mengerahkan tentara. Kita kan masih canda-canda. Jadi kita nggak punya kesadaran itu. Jadi jangan ngambil risiko. Karena apa? Karena sesungguhnya COVID ini sudah terbukti itu mematikan dan menyebarkan COVID untuk mematikan itu adalah mengajak orang lain untuk mati, ya. Dan cuman Anies Baswedan satu-satunya yang memang coba memasukkan protokol WHO secara ketat, walaupun dia hanya gubernur karena ditekan-tekan oleh pemerintah pusat. Tapi akhirnya sekarang kan orang-orang yang tidak bisa nongkrong ngopi-ngopi sekarang di Jakarta, gara-gara Anies tetap memberlakukan PSBB, itu yang disebut tadi, pindah ke tempatnya si Mbak Titi ini. Sekarang orang nongkrong orang Jakarta kemana? Ke Tangsel. Ya kan, karena Tangsel kafe-kafe masih buka. Pindah loh orang-orang pedagang-pedagang kopi di Jakarta itu rata-rata sewa ruko baru di Tangsel. Jadi orang banyak, anak-anak aktivis-aktivis juga banyak. Di mana lu ngumpul? Bintaro sekarang, di mana lu ngumpul? Alam Sutra, di mana? BSD, pindah ke sana. Nah, menurut kacamata orang-orang sadar, ya, seperti orang-orang kesehatan, ya, orang-orang kesehatan ya kalau dokter-dokter kita tanya, ini kan orang gila semua. Maksudnya itu PSBB, lu jangan pindahin ke Tangerang, jangan pindahin ke pinggiran Jakarta. Itu sama aja pindahin tempat penyakit ke pinggiran Jakarta, nanti yang sakit tuh masuk lagi ke Jakarta. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya pikir saya hanya bisa mengatakan bahwa pertama rejim ini telah menunjukkan sebuah pembangkangan sosial, ya, dari seluruh ormas-ormas besar, terutama NU dan Muhammadiyah, yang mereka itu quote and quote mengutuk jalannya pilkada ini. Nah, sebuah rejim biasanya kalau seluruh rakyatnya sudah tidak percaya atau dengan ini akan tidak percaya, maka rejim-rejim itu bisa segera runtuh. Itu yang saya senang dari situasi pilkada ini. Kedua, saya akan mengatakan kepada apa yang disebut Mardhani Alisera tadi soal kekuatan besar. Ini karena kita pikirannya terkorupsi.
Kita pikir Jokowi besar, jadi kita pikir dia kekuatan besar. Jokowi itu nggak besar, kurus dia orangnya. Kecil ya kan. Orang-orang Indonesia ini sering takut gitu loh. Saya dari awal udah 5 tahun lebih ngelawan Jokowi. Ya mau tangkap, tangkaplah. Emang lu siapa Jokowi? Saya kan udah ngelawan Soeharto waktu Jokowi masih Metallica. Ya kan, nggak ada peduli saya. Ya, teman saya di situ, teman main saya, teman tidur, teman main saya, Pramono Anung. Apa lo mau tangkap, tangkap aja gua lo. Apa urusan? Ya kan, Tito apa segala, nggak ada. Ini kan kita nggak bisa orang mentang-mentang, karena kita, ini masalah demokrasi, dengar suara rakyat. Nggak bisa orang misalkan itu kekuatan besar. Nggak ada kekuatan besar. Ini kekuatan nakut-nakutin. Tapi kalau takut ya kita kacau. Ya. Jadi kalau DPR itu sebenarnya jangan berlindung. Ya. Kalau misalkan kalau saya jadi Mardhani Alisera, atau kalau saya jadi PKS, kalau saya nggak suka, saya akan mundur dari pilkada. Saya akan tunjukkan kepada rakyat Indonesia, saya mundur, saya memboikot pilkada sebagai partai yang sadar bahwa bahaya pilkada penyebaran COVID, saya tidak ikut pada pilkada. Misalkan seperti itu. Ini kan saya pengen juga dengar itu dari Mardhani Alisera, bahwa PKS mengecam. Ini saya tinggal di Depok, di sebelah rumah Nur Mahmudi, ya saya tinggal ini. Nah, di sebelah rumah saya ini sudah 6 keluarga yang kena COVID. Ya, 1 orang meninggal dunia, ini di bulan lalu, ini kita 6 keluarga, 1 udah meninggal. Jadi 30 meter dari rumah saya, ini 2 keluarga kena COVID. Ya Alhamdulillah setelah isolasi mandiri dan ada yang opname, mereka selamat. Tapi COVID itu nggak main-main, gitu loh. Di Depok, kenapa PKS berani mengadakan pilkada? Misalkan tolak aja, toh Depok basisnya PKS, harusnya ditunjukkan aja. Apapun risikonya nggak kepilih, memang kita mau apa sih? Mau jadi wali kota lagi? Atau bupati lagi? Untuk orang-orang yang sadar dia menolak, seperti Mardhani Alisera, silakan aja boikot itu pilkada. Dia harus sama dengan Gerakan Rakyat, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Supaya kalau mau jadi partai besar nanti, dia akan didukung, dicatat orang bahwa dia tidak bagian dari pembunuh rakyat. Ya, itu yang mungkin yang saya catat dari ini. Kemudian, mungkin itu aja ya kalau yang soal penempatan pejabat kalau ditunda dan lain-lain, kemungkinan ada sedikit uang masuk bagi orang-orang yang main di transaksi brokering pejabat-pejabat pejabat sementara, wali kota, bupati dan lain-lain, itu juga nggak akan mungkin uang besar lah. Kalau orang misalkan katakanlah mau nyogok jadi pejabat bupati atau wali kota, itu juga nggak uang besar. Menurut saya semua uang besar udah nggak ada. Semua konglo udah hancur di Indonesia ini. Ya, yang ada sekarang ini adalah rakyat yang susah, sengsara, dan UMKM kecil yang masih bertahan untuk hidup. GDP kita ini hanya bertahan pada semua mereka itu. Yang lain-lain yang konglo-konglo ini udah hancur. Karena saya tahu kenapa. Karena saya 98, saya pelaku. Ya, saya di dalam rejim Habibie, dan kemudian saya itu sehari-hari bersama almarhum Cacuk Sudaryanto, kepala BPPN. Ya, jadi saya hafal betul watak-watak orang kaya kita. Ya, kena masalah dikit, dia nggak hebat lagi, nangis. Saya ngelihat semua yang kaya ini nangis semua dulu ini. Saya di BPPN, nggak di BPPN ya, saya jadi tangan kanan kepala BPPN dulu, saya sering ketemu semua mereka, pada nangis kok. Sekarang mereka lebih nangis lagi, menjerit. Bayangin James Riyadi, ya, dari Fitch rating, dari Standard & Poor's dan lain-lain, semua ratingnya udah negatif. Ya, Alam Sutra negatif. Ya, kemudian Podomoro negatif. Ini kan uang-uang properti, ini kan uang-uang yang tadinya ditarik, akumulasinya jual beli tanah, ada akumulasi untuk bayar-bayar pilkada seperti ini. Sekarang udah nggak ada uangnya. Jangan-jangan mereka ntar lagi pakai kolor jadi gila semua tuh, konglo-konglo itu. Benar, ini saya serius. Jadi saya pikir tidak usah takut yang namanya kekuatan besar. Itu kecil aja, nggak ada yang gede-gede itu semua. Nah, harapan saya teman-teman Forum Tanah Air ini bisa menggalang pemikiran akal sehat. Karena apa? Karena sekali ini tidak bisa kita cegah pilkada ini akan jutaan orang akan menjadi korban COVID ini. Ya, apalagi kalau dengar pakai Mahfud MD yang ilmunya dibalik-balik karena berkuasa, dia bilang bahwa Jakarta tidak ada pilkada malah naik terus, ya, tempat lain ada pilkada malah turun. Ini kan udah logika-logika yang rada-rada sinting menurut saya. Ya, ini harus dilawan. Teman-teman Forum Tanah Air harus memberikan cara berpikir kepada Mahfud MD supaya dia ini. Ya, terima kasih, itu mungkin sumbangan pemikiran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih
Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.